guys, balik lagi dengan Koklus Hobby. Dan untuk video kali ini saya akan melakukan discussion tentang figur-figur yang udah di-announce di Wonderful Hobby Life for You atau singkatnya Hobby 34. Jadi ini lumayan banyak figur yang menurut saya menarik ya. Dan kita akan lihat beberapa akan saya bahas di sini, dan seperti biasa yang nggak saya bahas saya akan taruh di outro seperti figur pre-order roundup. Jadi kita lihat sama-sama ya, figur-figur apa aja yang saya akan bahas di video ini. Yang pertama kita ke Nendoroid, Phoenix Wright dan Miles Edgeworth. Ini dari Phoenix Wright Ace Attorney. Ini nostalgia banget buat saya, karena ini salah satu game yang saya sering mainin dulu. Dan menurut saya dari preview pictures-nya ini udah kelihatan bagus ya. Jadi saya excited, dan kemungkinan jika PO-nya di-announce, saya akan PO ini. Lalu kita beralih ke berentetan Nendoroid figur dari Jujutsu Kaisen. Yang pertama kita lihat yang sudah ada kelihatan previewnya, yaitu si Maki Zenin dan Toge Inumaki. Dan saya suka banget sama Jujutsu Kaisen, jadi kemungkinan besar ya semua Nendoroid Jujutsu Kaisen kemungkinan saya akan tertarik untuk PO, tapi mungkin saya mesti pilih-pilih juga. Tapi selain dua ini masih ada lagi 3 yang di-announce, yaitu Sukuna, Kento Nanami, dan Panda. Ini pandanya kelihatannya bakal lucu banget ya, dan Sukuna juga kelihatannya keren, dan saya suka banget sama karakterisan dari Kento Nanami. Jadi saya excited banget buat lihat nanti hasil jadi Nendoroidnya seperti apa ya. Jadi, so far Nendoroid Jujutsu Kaisen yang di-announce ini menurut saya oke-oke banget. Lalu kita ke Horizon Zero Dawn Aloy. Ini salah satu karakter yang menurut saya keren banget ya. Dan jika kalian belum main gamenya, kalian mesti main, karena ini gamenya keren. Dan kita lihat Nendoroid seperti apa ya. Lalu kita ke Tokyo Revengers. Ada 2 di sini, Ken Ryuguchi atau Draken dan Chifuyu Matsuno. Seperti kita belum bisa lihat ya, tapi kalau lihat mic-nya seperti apa, feeling saya juga akan bagus untuk Nendoroid. 2 Nendoroid dari Tokyo Revengers ini ya. Lalu kita ke Demon Slayer, ada Nendoroid Doll, Inosuke Hashibira, dan Zenitsu Agatsuma. Saya pribadi belum pernah beli Nendoroid Doll, dan jujur aja sekarang belum tertarik. Tapi so far, kemarin baru di-announce PO-nya Tanjiro Nezuko, sekarang di-announce ada Inosuke dan Zenitsu. Selain Nendoroid Doll, untuk Demon Slayer ada Nendoroid Swachao, yaitu untuk si Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke. Ini seperti Nendoroid Swachao lainnya, yaitu ada posisi duduk dan ada kursinya. Jadi menurut saya juga ini lumayan oke ya. Lalu kita masuk ke Figma. Ada 3 karakter cewek di sini. Renshima dari Eurocamp, Ana Kiyoyama dari Shaman King, dan Mona dari game Genshin Impact. Jujur untuk Mona ini saya purely masukin di sini karena menurut saya keren banget untuk figurnya. Saya udah lama nggak main Genshin Impact, saya nggak lanjutin lagi. Tapi saya pure include dia di sini karena menurut saya dari appearance-nya keren banget ya untuk Figma-nya. Untuk Ana, saya sudah pre-order yang Yo. Saya suka dua-duanya, Yo dan Ana. Of course, ini menurut saya keren dan saya akan PO. Dan yang menarik buat saya adalah Figma Renshima. Setelah Tsunade Shiko, sekarang ada Rin-nya. Ini saya mau lihat Rin ini dapatnya ada apa aja ya untuk parts-partsnya dia. Lalu kita beralih ke 2 Figma, yaitu Gyojuro Rengoku dan Yuji Itadori. Dan ini menurut saya ada potensi keren ya. Saya berharap dari SAF ada juga Figma-nya Jujutsu Kaisen, dan saya senang banget ya mereka bikin untuk Yuji ya. Saya mau lihat seperti apa. Dan untuk Gyojuro Rengoku, saya punya feeling ini bakal keren juga. Jadi please watch out. Kita lihat nanti kalau udah keluar preview pictures-nya untuk 2 figur ini. Lalu kita mau masuk ke Pop-Up Parade, yaitu 2 dari Jujutsu Kaisen, 1 Gojo dan Nobara Kugisaki, dan 1 My Hero Academia, yaitu Tomura Shigaraki. Ini Tomuranya masih belum kelihatan warnanya ya, tapi jika kalian udah lihat dari previewnya ini, menurut saya bakal keren banget. Untuk Gojo dan si Nobara, ini menurut saya oke banget ya, terutama untuk Nobara. Pasti kalian sering lihat posenya Nobara ini banyak kelihatan di mana-mana ya, jika kalian Google image-nya si Nobara. Dan so far dari sculptingnya menurut saya ini udah kelihatan bagus ya. Untuk mungkin saya lebih suka yang Nobaranya dibanding Gojonya ini, tapi nanti kita lihat ya. Pas kita lihat ada beberapa preview pictures tambahannya.
Lalu kita masuk ke favorit dari Land Beckham, yaitu Nadeshiko Kagamihara, dan lagi-lagi Rinshima. Jadi selain Figma-nya, Rinshima ada pop-up parade-nya ya. Yang Rinshima udah ada warnanya, Nadeshiko belum. Tapi kelihatannya ini juga bakal bagus ya untuk dua-duanya. Saya suka banget sama Land Beckham. Dan saya tertarik sekali ya setelah melihat preview untuk pop-up parade-nya dari Rin dan si Nadeshiko. Lalu kita lihat 3 pop-up parade dari Tensura, Rimuru, Milim, dan Shizu. Untuk Shizu ini udah lama nggak kelihatan ya, karena memang perannya lebih kelihatan menonjol di season 1. Untuk Rimuru dan Milim, jika kalian nonton dari latest season, pasti kalian juga lihat mereka. Dan so far dari 3 ini mungkin favorit saya tetap Rimuru ya, karena memang dari anime ini favorit karakter saya itu Rimuru. Dan menurut saya walaupun posenya bisa dibilang agak basic, agak standar, tapi untuk dari sculptingnya kelihatannya bagus ya. Jadi saya juga lumayan tertarik untuk 3 pop Tensura ini ya. Tapi mungkin yang saya akan PO hanya si Rimuru. Lalu kita beralih ke scale figure. Yang pertama kita lihat Raiza Linstott Super 6 scale figure. Jadi lagi-lagi Raiza ini dapat Super 6 scale figure ya. Walaupun ini juga oke, tapi saya lebih suka yang satunya lagi ya. Tapi ini juga cukup bagus. Lalu kita lihat Sayu Ogiwara dan Isekai Rem Super 7 scale figure. Sayu Ogiwara ini dari Higehiro, dan menurut saya di sini sculptingnya udah bagus banget ya. Dan kelihatan ada ini pose ikonik dia ya jika kalian sudah nonton animenya. Dan untuk yang si Isekai Rem seperti scale figure, ini menurut saya lumayan menarik untuk posenya dan juga outfitnya dia ya. Tapi saya masih lihat dulu nanti seperti apa. Lalu, ini menurut saya bakal keren banget. Super Situation Figure Izuku Midoriya versus Stain. Ini salah satu battle yang menurut saya keren ya. Dan kelihatannya di preview ini bakal keren banget scale figure-nya. Kita lihat sama-sama ya, nanti seperti apa. Oke, sampai sini aja untuk pembahasan One Hobby 34 ini. Saya nggak mau terlalu banyak, panjang lebar bahasnya. Jadi mudah-mudahan kalian enjoy dengan short discussion tentang One Hobby ini. Untuk next video, saya akan lanjut ke unboxing dan review untuk SPM figure Tanjiro dan Nezuko yang sibling bonds. Ditunggu ya. As always, if you enjoy this video, please consider to like and share the video, and please help me out by subscribing to the channel. Thank you guys for watching this video. Bye bye.